Shalom seluruh warga kerajaan. Tema kita Loving the King itu bukan sesuatu anjuran tapi suatu perintah. Sebagaimana ada dalam firman-Nya. Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 dimulai dengan perkataan maka sekarang. Jadi ini tidak untuk zaman dulu atau nanti tetapi sekarang. Firman Tuhan itu selalu present tense ya. Bahkan present continuous. Hai orang Israel, apa yang diminta? Diminta di sini require, dituntut daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang-orang Chinese 3.500 tahun yang lalu sudah menyebut dia itu Sangti. Sangti itu heavenly emperor, loving the emperor, loving the king. Ya, yang pertama dituntut adalah takut akan Tuhan. Lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Walk in all his ways. Yesus berkata dalam Yohanes 15, aku nyebut kamu sahabat. Kalau, bersyarat nih, kalau kamu melakukan segala yang kau perintahkan. Mengasihi dia, beribadah pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Berpegang, ya, berpegang, to keep, memelihara. Segala perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Supaya yang diperhatikan, supaya baik keadaanmu. For thy good. Untuk kepentinganmu sendiri. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan yaitu umatnya. Raja kita terlalu baik, saudaraku. Dia tidak kekurangan apa-apa. Tidak usah dibesarkan, dia sudah terlalu besar. Ya, tidak usah diberi, sudah terlalu kaya. Tetapi perhatikan di sini, ada yang dituntut dari kita. Takut akan Tuhan. Dan hidup, Yesus berkata, I'm the way. Ya, zaman dulu kita tidak disebut orang Kristen, pengikut Kristus. Pada abad pertama kita disebut the way, pengikut the way ya. Karena itu selaku saya kira pemberontak, kita sebagai orang Kristen tidak jadi pemberontak nyanyi I did it my way, but I did it his way. Puji nama Tuhan, dan firman Tuhan berkata, for thy good. Kalau kita tahu bahwa bagaimana dunia ini sangat melawan Tuhan. Mazmur 2 berkata, mari kita melepaskan diri dari segala belenggu, dari segala ikatan. Firman Tuhan itu saudaraku memberikan kita freedom. Kalau Sang Putra membebaskan kita, kita benar-benar merdeka. Free indeed. Tapi dunia menawarkan apa? Menawarkan freedom, sebetulnya ikatan. Kita lihat bagaimana LGBTIQA 2S++, sekarang namanya begitu saudara ya. Semuanya melawan Tuhan, melawan cara Tuhan, melawan pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Semua jalan-jalan Tuhan mereka langgar. Karena itu hari ini dituntut dari kita. Takut akan Tuhan, baru bisa serve Him, baru bisa loving Him. Karena perintah Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, sepenuh akal budi, segenap jiwa kita. Tandanya apa? Mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi sebelum kita menerima pada Tuhan. Mengasihi Tuhan sebetulnya saudaraku tinggal mau atau tidak. Karena dia melimpahkan begitu banyak kebaikan buat kita. Dalam hidup saya, ya saya tahu untuk nyanyi I love you Lord, gampang saudara. Tetapi firman Tuhan, keep my commandment. Bukan anjuran. Ini raja saudaraku, ya. Dia bukan presiden, dia raja. Karena itu keep his commandment for thy good. For your good and mine and our family. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Nya memerdekakan. Amin.
Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Come and worship. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come and worship. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer King. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Dan mari kita siapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu. Karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan, hikmat Tuhan atas kami. Bukan hikmat manusia melalui hamba-Mu. Mari Tuhan bicara, kami membuka hati benar-benar sangat subur, sangat luas, mengizinkan Tuhan bicara dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, selamat juga kita memasuki bulan yang baru, bulan Maret. Sudah bulan yang ketiga, saudara ya, di tahun ini. Ya, hidup berjalan dengan cepat sekali. Dan di bulan ini, keluarga besar kita, Rock Ministry, punya tema yang sama, yaitu mengasihi Sang Raja. Nah,
Sekarang judulnya adalah Cinta Setulusnya. Dari mana judul ini muncul? Dia muncul dari ayat tema pelajaran kita sepanjang bulan ini. Efesus pasal 6 ayat 23 dan 24. Ini ayat yang menjadi tema pelajaran kita sepanjang bulan ini. Damai sejahtera dan kasih dengan iman. Jadi damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 24, mari sama-sama kita baca. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Jadi kasih karunia kepada mereka yang mengasihi Tuhan dengan setulusnya, ya, yang tanpa habis-habisnya, tanpa binasa. Nah, itu adalah alasan kenapa saya memilih tema pelajaran kita Cinta Setulusnya, yaitu love in sincerity. Love di dalam ketulusan, tanpa batas, bisa diartikan begitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, kita menemukan sebuah kebenaran yang kita butuhkan hari-hari ini. Apa itu? Yaitu damai sejahtera, kasih dengan iman, dan kasih karunia. Jadi 3 hal ini sesuai dengan ayat yang kita baca, menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting yang kita butuhkan hari-hari ini. Memang ada apa dengan hari-hari ini? Ya kita tahu semualah ya. Hari-hari ini ya pandemi, berdampak sistemik pada banyak faktor, dan akhirnya menjadi ketidakpastian dalam banyak hal. Pemerintah sendiri tidak punya pilihan, kadang-kadang dinilai tidak konsisten, padahal tidak begitu keadaannya, karena pemerintah harus melihat kondisi secara general, secara umum, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, sehubungan dengan dinamika pandemi. Nah, karena dinamika yang begitu dinamis, maka pemerintah harus fleksibel di dalam berbagai keputusan-keputusannya. Dan akhirnya karena fleksibel itu berdampak pada penilaian, apalagi dipolitisir bahwa pemerintah tidak konsisten. Bagaimana bisa konsisten situasi hari ini? PPKM harus terus dievaluasi, kebijakan-kebijakan perekonomian. Yang paling baru pemerintah mulai mengevaluasi, misalnya dari luar negeri masuk karantina sekarang tinggal 3 hari, lihat 5 hari, 10 hari, sekarang tinggal 3 hari. Bahkan sudah mulai masuk pada evaluasi kemungkinan tidak dikarantina lagi. Dan di Denpasar atau Bali menjadi pilot project, di mana wisatawan dari luar negeri sudah nggak dikarantina lagi. Ada kabar baik berarti. Jadi kita sekarang dalam persiapan masuk fase endemi. Puji Tuhan. Dulu saya renung-renungkan ya, ketika 2 tahun lalu COVID mewabah ya, semua orang kaget, ketakutan, tidak tenang, cemas gitu ya. Sampai seolah-olah kalau positif COVID seperti kayak vonis mati, beberapa orang berpikir begitu. Vonis COVID seperti sebuah aib, sampai ada orang yang merahasiakan kena COVID, malu kena COVID.
dan seterusnya ya, menjadi kekhawatiran kalau di tes antigen, PCR tuh takut ya. Istri saya waktu mau pemberkatan nikah pertama kali di PCR itu sampai sampai psikosomatis, sampai harus ke belakang terus gitu ya. Sampai sakit perut gitu karena mau di PCR. Aduh, dulu itu benar-benar. Sekarang kita sudah bolak-balik antigen ya. Sudah bolak-balik antigen. Kadang-kadang di antigen kita santai saja gitu ya. Apalagi di varian Omikron. Jadi tidak terlalu menakutkan gitu ya. Tidak terlalu menakutkan. Saya pikir banyak yang merasa dia sudah memiliki gejala dan tidak di antigen lagi. Saya pikir banyak yang begitu. Dan akhirnya memperlakukan diri seperti orang positif. Banyak yang di rumah isolasi, tapi prokes tidak seketat dulu di dalam rumah. Saya rasa begitu banyak orang ya. Sudah merasa ini positif, tapi kayaknya karena merasa tidak terlalu serius, cuman bergejala batuk flu biasa, ya akhirnya hanya menjaga diri dan menjaga vitamin, suplemen dan seterusnya. Jadi hari ini keadaan sudah harusnya semakin membaik. Amin. Tapi pertanyaannya adalah sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Coba kita baca lagi ya, supaya kita tidak hilang konteks. Efesus 6:23 bilang begini, damai sejahtera dan kasih dengan iman. Love with faith, kasih dengan iman. Dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang. Yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi ada pertanyaan sekarang. Kalau begitu bagaimanakah damai, kasih dengan iman, love with faith, menjadi nyata, kasih karunia menjadi nyata dalam kehidupan kita hari ini atau setiap hari. Karena 3 hal ini, damai, kasih dengan iman, kasih karunia, itu kebutuhan kita hari ini. Sekali lagi karena keadaan yang tidak menentu. Jadi ini kebutuhan kita. Ada istilah baru di musim pandemi itu. Istilah milenial menyebut kena mental. Kena mental itu bahasa lain dengan terintimidasi, ketakutan, kena mental gitu ya. Kena mental. Ada istilah baru juga di kalangan anak muda saat ini, yaitu healing. Jadi liburan adalah healing. Me time adalah healing. Apa-apa healing. Seolah-olah begitu rentannya anak muda sekarang, jadi butuh healing setiap saat. Padahal itu menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hal kita memiliki ketahanan terhadap tekanan. Jangan apa-apa healing, ya, apa-apa izin libur gitu ya. Tapi itu situasi yang sedemikian rupa di musim pandemi ini. Bagaimanakah damai, kasih dengan iman dan kasih karunia menjadi nyata dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana? Saya berdoa supaya kita benar-benar percaya ayat tersebut. Bahwa damai, kasih dengan iman, kasih karunia, itu menyertai sekalian kita, sekalian saudara kata ayat tadi. Itu menyertai kita, amin. Sekarang pertanyaan bagaimana itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari? Bahwa damai, kasih dengan iman, dan kasih karunia, kita harus percaya itu menyertai kita. Amin. Menyertai kita. Yang pertama, ada ketenangan. Jadi damai, kasih dengan iman yang Tuhan berikan dan kasih karunia. Itu akan nyata ketika hari-hari ini ketenangan yang menguasai kita. Saya tahu itu tidak mudah, tapi itu pilihan. Dan kita harus memilih untuk percaya bahwa ada kasih dengan iman, ada damai, ada kasih karunia yang membuat kita akhirnya dalam situasi apapun hari ini mengalami ketenangan. Karena ada banyak potensi-potensi yang membuat kita cemas. Tambah sekarang perang lagi Rusia sama Ukraina. Tambah lagi ramalan-ramalan akan merembet pada perang dunia yang lebih besar, skala yang lebih besar lagi. Karena NATO masuk, Amerika masuk, China terganggu dan berefek pada tidak stabilnya keamanan dunia. Oh, yang lain bilang lagi,
ekonomi, wah, pasokan gas, wah, harga-harga naik. Sekarang mulai bingung, sekarang semua naik. Ada yang bilang lagi karena itu biasa mau lebaran, nah gitu. Jadi banyak. Membuat perasaan kita seperti ya terobrak-abrik gitu ya. Sebentar-sebentar tenang, sebentar-sebentar khawatir dan seterusnya. Ketenangan yang akan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengalami firman Tuhan tadi, bahwa damai, kasih dengan iman, kasih karunia menyertai kita. Bagaimana itu jadi nyata? Itu akan memberikan kita fokus pada persoalan-persoalan yang kita hadapi ini, tidak melebar kemana-mana. Kita bisa lebih fokus kepada apa yang kita lagi hadapi sekarang. Fokus. Tidak kemana-mana, fokus. Itu yang membuktikan bahwa kita sedang ada dalam penyertaan damai sejahtera dari Tuhan. Kasih Tuhan, iman, dan kasih karunia. Itu kita bisa tenang, kita bisa fokus. Dan itu yang kita butuhkan. Apalagi kita lebih objektif. Kita lebih jernih melihat persoalan gitu ya. Lebih objektif. Tidak mencampur adukan berbagai situasi. Kita bisa melihat diri kita dengan terang bahwa kita punya kontribusi atas berbagai persoalan yang kita alami. Kita objektif, kita ngaku bahwa kita ada salahnya. Kita bisa memilah-milah persoalan kita sampai kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Tidak subjektif, tidak membabi buta menyerang orang atau menyalahkan situasi dan seseorang atau orang tertentu atau keadaan tertentu. Kita bisa lebih objektif. Kita bisa bahkan melihat diri kita yang harus bertanggung jawab kadang-kadang dengan segala keputusan kita yang mungkin salah di hari-hari yang lalu. Apalagi yang membuat kita merasa bahwa damai, sejahtera, kasih dan iman dan kasih karunia itu nyata dalam kita. Yaitu iman. Itu yang kita butuhkan sekarang. Iman tetap terjaga, terpelihara, tidak mudah terintimidasi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Iman. Coba hari ini apapun persoalan kita, pikirkan baik-baik. Bahwa kasih, damai, iman dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan itu nyata ketika kita mulai tenang dalam hidup kita. Kita fokus, kita objektif, kita punya iman. Terjaga dalam kepercayaan kita pada apa yang Tuhan bisa buat. Apalagi kita sehat. Akhirnya karena kita bisa mengelola dengan baik segala persoalan yang sekarang kita hadapi. Dan akhirnya apa? Kita bisa kuat. Ada yang bilang tidak kuat dalam persoalannya. Kita bisa kuat. Kita sehat, kita fokus, kita objektif. Kita jauh lebih tenang. Bisa fokus pada persoalan gitu ya. Ya, sudah dikasih Tuhan. Ini yang kita butuhkan sekarang. Dan Alkitab bilang itu. Alkitab bilang itu. Jadi ini menjadi nyata dalam kehidupan kita hari ini. Dan kita membutuhkan itu hari ini. Karena kita perlu tenang, kita perlu fokus, kita perlu objektif, kita perlu iman. Dan kita sehat dan kuat. Tidak mengalami serangan kecemasan, sakit mental kita. Karena sedemikian rupa dinamika yang selalu terjadi hari-hari ini. Nah, coba sekarang perhatikan. Alkitab bilang begini. Bahwa kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan, kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Jadi kasih karunia itu dialami kepada setiap orang yang apa? Yang mengasihi Tuhan dengan setulusnya. Makanya saya ambil judul untuk kita mengasihi Tuhan setulusnya. Cinta setulusnya kepada Tuhan. With all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Nah, ini menjadi inti dari pelajaran kita sekarang. Bahwa biarlah pandemi yang kita alami sekarang ini
justru mengalami titik balik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bukannya kita malah benci Tuhan, kecewa Tuhan, mempertanyakan Tuhan, saya percaya tidak begitu. Tapi saya rindu titik balik karena ini akan menjadi, saya sebut dalam bahasa lain, musim cinta. Ya, kita kepada Tuhan, kepada Raja kita. Bahwa benar-benar kita percaya bahwa situasi hari ini membuat kita bisa melihat dengan terang benderang bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dengan semua dinamika. Kita sudah mungkin ada yang kena COVID 2 kali, segala macam. Tapi sekarang kan kita hidup, kita dipelihara. Oke, pekerjaan kita, bisnis kita mengalami gangguan, omset, gangguan, performance, achievement, target tidak tercapai berkali-kali dan seterusnya. Oh yes, itu dinamikanya. Tapi lihat sekarang kita tetap terpelihara sempurna oleh Tuhan. Maka sekarang saya selesai dengan 3 sikap bagaimana kita mencintai Tuhan setulusnya. Seperti yang ayat bilang tadi bahwa kasih karunia menyertai kita semua orang yang mencintai Tuhan setulusnya. Ada 3 sikap supaya menolong kita bisa bercermin bagaimana kita cinta setulusnya kepada Tuhan. 1. Orang yang cinta setulusnya pada Tuhan, dia mengakui kasih Tuhan bagi hidupnya sekarang dan selamanya. Tidak menganggap sepi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Tidak hanya percaya pada mujizat, tapi menemukan tujuan dari mujizat yang Tuhan berikan. Saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua yang sudah sembuh dari COVID, mau Delta, mau Omikron, mau dua-duanya, atau bahkan tidak pernah terinfeksi COVID sampai sekarang, puji Tuhan. Kita tidak hanya percaya bahwa itu mujizat Tuhan, di mana itu yes, amin, tapi kita mau menemukan kenapa Tuhan memberikan kita umur panjang. Jangan sampai kehilangan ini, saudara. Kita harus mengakui bahwa kita sudah hidup. Jangan menganggap sepi dari apa yang Tuhan sudah lakukan. Cara terbaik untuk tidak menganggap sepi, cara terbaik untuk kita mengakui bahwa kita sudah hidup dalam kasih Tuhan, dalam cinta Tuhan yang hebat, pemberian Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita sekarang bahkan sampai selamanya adalah dengan kita menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya, saudara dikasih Tuhan, ada banyak yang Tuhan mau sampaikan bagi hidup kita. Cuman kadang-kadang kita suka kehilangan maksud Tuhan karena kita tidak mau duduk menantikan Tuhan dan memikirkan apa yang menjadi pelajaran dari semuanya itu. Saya sebenarnya baru mau saksikan sekarang bahwa anak saya Kevin ketika sampai ke Malaysia, ke KL untuk kuliah, dan waktu PCR sampai di airport ternyata di karantina karena itu prosedurnya, dinyatakan positif ya. Tapi dia sehat, dia baik-baik saja, dan karena dinyatakan positif di PCR dia harus pindah ke hotel isolasi. Jadi pindah ke hotel isolasi. Dan banyak pelajaran baik yang kami dapatkan. Saya langsung tanya sama Kevin, dia sehat, dia oke aja, cuman harus ikutin prosedurnya. Dan ketika dicek dia punya dia punya kondisi virus dan semuanya, ternyata dia dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah, cuma tetap terdeteksi ada virusnya, itu aja. Nah, kemudian saya tanya sama Kevin, kamu dapat apa, nak? Kamu dapat apa? Dia kasih 5 hal. Wah ya, dia kasih 5 hal. Jadi saya minta izin anak saya untuk saya bacakan apa yang dia dapat karena dia sembuh dari Tuhan. Dia bilang, 1, mengendalikan yang bisa dikendalikan. Ya. 2, bersyukur menjadi kunci. 3, menemukan damai dalam kesendirian. 4, bersabar. 5, tetap terhubung dengan orang-orang yang mengasihi kita. Jadi dapat 5 hal. Nah, saya mau apakah yang Anda dapat ketika Anda terisolasi? Nah, coba
temukan itu, temukan. Jangan sampai pelajarannya hilang begitu saja, gitu ya. Jangan sampai. Ya sudah dikasih Tuhan, akui Tuhan. Jangan anggap sepi, sudah sembuh-sembuh aja. Wah, kalau cinta cuma dapat manisnya saja ketika sudah dapat tidak dianggap, itu kan sakit luar biasa. Mari jangan gituin Tuhan. Jangan gituin Tuhan, please, ya. Anda yang luput dari virus, tidak pernah kena. Anda yang kena sekali, kena 2 kali. Coba duduk sebentar, akuilah Tuhan. Jangan anggap sepi deh. Saya hamba Tuhan, ingatkan saudara. Please, jangan anggap sepi. Cintai Tuhan setulusnya. Coba di list. Dapat apa aja dari Tuhan. Apa maksud Tuhan dari situ? Ya, dapat apa aja. Saya tanyakan anak saya, dapat apa aja nak? Dengan mudahnya dia dapat 5 hal tadi. Karena itu yang dia renungkan selama hampir 5 hari dia diisolasi. Overall bersama karantina hampir 10 hari. Nggak sampai-sampai kampus. Terus saya bercanda sama dia, oke, kamu lulus, kamu dapat sarjana COVID. Karena dari pemerintah Malaysia dia mendapatkan semacam deklarasi bahwa dia sudah dinyatakan sembuh. Itu saya bilang itu sama Yanti, saya bilang, wah itu sertifikat sarjana COVID. Dapat 5 subjek, 5 pelajaran yang Kevin belajar langsung dari Tuhan. Apakah sudah belajar langsung dari Tuhan? Apakah hal itu? Coba dicatatlah, jangan anggap sepi, jangan dianggap lewat gitu ya. Coba akui Tuhan. Itulah cinta setulusnya. Yang kedua, kita percaya pada kemampuan Tuhan memelihara kita. Ya, sembari kita fight and surrender, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Sekalipun sekarang dalam keadaan yang sangat sulit, kita percaya, wong terbukti kok Tuhan sanggup pelihara kita. Dengan segala keterbatasan. Dengan segala keterbatasan. Saya melihat ada banyak mujizat yang tidak bisa dibuat di masa normal, tanda kutip. Tapi di masa pandemi, ada yang dapat promosi, ada yang bisa bangun rumah. Kita gereja membangun gedung gereja. Justru di masa pandemi itu terjadi. Bagaimana caranya? Ya gak tahu juga gimana caranya. Yang kita tahu, kita percaya Tuhan mampu memelihara kita. Tuhan mampu membela kita. Ada banyak kan, saudara punya kesaksian pasti. Justru di masa pandemi ada hal-hal yang Tuhan buat yang di masa sebelum pandemi itu tidak pernah terjadi. Saudara, yang pertama akui Tuhan, itu cinta setulusnya buat Tuhan. Yang kedua, percaya pada Tuhan. Bagaimana kita bilang kita cinta sama Tuhan, terus kita nggak percaya pada kemampuan Tuhan memelihara kita? Mari saudara dikasih Tuhan, jangan berbuat lebih dari itu, akhirnya kita nggak bisa tenang, nggak bisa fokus, nggak bisa objektif, saudara dikasih Tuhan ya. Kemudian kita nggak bisa punya iman yang lebih kuat, kita akhirnya berkompromi lebih banyak, nggak ada bangga-bangganya jadi Kristen. Cinta setulusnya dibuktikan nomor 1, kita mengakui Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Yang terakhir adalah selalu ada pujian, ada syukur, ada penyembahan, dan itu menjadi gaya hidup kita yang terlatih di musim pandemi. Ingat kita pernah belajar tentang kedalaman. Mari saudara, hubungan dengan Tuhan harus deep, harus dalam. Saya dengan Yanti akhirnya juga mendapat pelajaran ketika anak saya oleh pemerintah dan Satgas Malaysia menyatakan dia kena COVID. Pelajarnya apa? Surrender. Mau ngapain? Di musim kita belajar tentang surrender, saya dengan istri saya, keluarga kami belajar banget tentang surrender. Kalau kena COVID di Jakarta masih bisa terbang lah ya. Tapi kalau kenanya sudah di luar negeri, di KL, sudah dikasih Tuhan, wah mau ngapain coba? Ayo mau ngapain? Mau ngapain? Surrender. Hanya berdoa sambil berharap tidak terjadi gejala-gejala serius, dan puji Tuhan dia terpelihara sempurna. Tapi kami mulai mengerti, memang surrender, memang mau ngapain? Sempat terpikirkan saya mau telepon gembala rock di Sunway di KL, saya mau telepon. Saya mau telepon misalnya Pak Roni yang punya banyak koneksi di sana. Saya mau telepon Bapak Daniel Yanuar, gembala rock Surabaya yang juga anaknya satu kampus dengan Kevin. Banyak yang kita pikirkan. Tapi kenapa enggak telepon Tuhan aja, tanda kutip? Kenapa enggak sama Tuhan aja sudah, surrender sama Tuhan. Tuhan paling jago. Mau cari koneksi siapa? Nah itu kita manusia. Kadang-kadang kita cari koneksi, kita lupa Tuhan itu koneksi terbaik kita. Nah, amin enggak? Betul enggak? Nah, itu yang membuat saya kemudian bertobat. Ya cari Tuhan aja, mau ngapain?
Ya kita fight, kita coba, kita monitor sejauh mana itu serius. Nah gitu dikasih Tuhan. Tuhan kasih hikmat kan, tidak salah juga telepon orang-orang dan keluarga kita di sana. Tapi saya belajar bagaimana surrender. Dan akhirnya ya pujian, syukur, penyembahan itu selalu lahir. Hampir setiap hari ya saya ke Rokom, ke tanah kita di Kilo 5 dalam pembangunan. Apa yang terjadi? Mulut saya itu selalu pujian, penyembahan di dalam hati saya. Saya bersyukur pada Tuhan sambil memandang pembangunan, sambil memandang bor pile, cor jalan. Ya di mulut saya, di hadapan Tuhan nih dalam khotbah ini saya bersaksi. Mulut saya tidak hentinya berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan saya bukannya terima kasih untuk ucapan iman Tuhan akan kirimkan apa-apa, enggak gitu. Saya berterima kasih karena di depan mata saya, kita membangun sekarang. Wow, luar biasa Tuhan ini. Itu ucapan syukur saya, bukan hanya ucapan syukur untuk bilang bahwa Tuhan habis ini kasih material ya Tuhan. Enggak, di hadapan Tuhan, enggak gitu saya. Saya mau mengucap syukur Tuhan Engkau sudah melakukan. Engkau sudah memulai hal yang luar biasa. Oh terima kasih Tuhan, kagum saya sama Tuhan. Saudara, saya sudah selesai. Mari saudara dikasih Tuhan, akuilah Tuhan, percaya penuh pada kemampuan Tuhan, dan mulailah pujian syukur mengalir dari mulut saudara, penyembahan mengalir dari mulut saudara. Saudara mulai melihat hal-hal bagaimana Tuhan sudah luputkan kita. Ayo ya, kalau bilang kebutuhan, banyak kebutuhan. Rokhom banyak kebutuhan. Ya, saya punya banyak kebutuhan untuk anak-anak saya. Tapi segala kebutuhan itu saya kalahkan dengan apa? Dengan percaya pada Tuhan, dengan mengakui Tuhan, dengan selalu bersyukur pada Tuhan. Saya kalahkan semua gelisah saya, semua kepikiran saya. Saya kalahkan dengan apa? Dengan percaya pada Tuhan, dengan mengakui akan kemampuan Tuhan dalam hidup saya. Saya bersuka cita. Saya jauh lebih baik saudara dikasih Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya dan saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi dan setulusnya. Tapi ngomong-ngomong firman Tuhan hari ini bilang bahwa kasih karunia menyertai kepada semua orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus. Mengasihi Tuhan tanpa batas. Mencintai Tuhan. Love our Lord Jesus Christ. Sincerity. Wow, mari cintai Tuhan setulusnya, tanpa embel-embel apapun, karena memang kita sudah hidup di dalam kasih Tuhan yang hebat. Itu cukup jadi alasan buat kita untuk mengakui Tuhan, percaya pada Tuhan, dan selalu memiliki gaya hidup pujian, syukur, dan penyembahan kepada Tuhan. Baiklah, saudara dikasih Tuhan, ya, oke ya. Mari saudara jalani hidup ini dengan musim cinta setulusnya kepada Tuhan. Bangun terus mulai hari ini, mengucap syukurlah, memuji menyembah Tuhan, sambil sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan. Catat itu sudah dikasih Tuhan, jangan anggap sepi, karena itu semua adalah tinta emas, bagaimana Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, hari ini kita sudah hidup karena kemurahan Tuhan. Kekhawatiran tidak bisa menambahkan sehasta saja dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Kami mau hidup dalam cinta Tuhan setulusnya. Kami tidak akan pernah meragukan segala kebaikan Tuhan. Sebab itu kami mau mengasihi Tuhan tanpa alasan apapun. Karena kami sudah hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami mengakui penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, pembelaan-Mu, kasih karunia-Mu atas kami. Kami mau percaya pada kemampuan-Mu Tuhan. Sekalipun hari ini kami dalam kebutuhan yang mendesak, kami mau belajar percaya pada kemampuan Tuhan untuk memelihara kami. Kami hanya perlu belajar untuk kami bisa selaras dengan Tuhan, sejalan dengan Tuhan, supaya kami tidak salah menanggapi Tuhan. Dan kami benar-benar bisa surrender pada kehendak Tuhan, sementara kami bisa mengendalikan yang bisa kami kendalikan dari hidup kami. Bapa, terima kasih, kami memiliki kehidupan yang penuh dengan pujian, syukur, dan penyembahan. Itu menjadi gaya hidup kami, karena kami menjadi contoh bagaimana Tuhan tidak pernah gagal memelihara dan membela umatnya. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur. Hamba doakan secara khusus buat jemaat yang hari ini dalam pergumulan yang luar biasa, biarlah mereka tenggelam dalam cintanya Tuhan. Mereka percaya penuh pada Tuhan. Mereka mengakui segala perbuatan ajaib yang mereka sudah alami di dalam Tuhan. Sehingga mereka bisa memuji Tuhan, mengucap syukur. Keadaan mereka jauh lebih baik, sekalipun mereka dalam pergumulan mungkin yang belum selesai. Mereka sudah lebih baik
karena mereka tertancap pada Tuhan. Mereka bergaul dengan Tuhan, memiliki kekuatan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Kita melaporkan progres pembangunan di Rock Home. Kali ini pengecoran jalan untuk ke arah Distrik Sigit sudah dimulai. Dari bawah sampai ke atas juga akan dimulai. Jadi mereka akan mempercepat proses pembangunan untuk jalan yang ke arah Distrik Sigit yang rencananya akan dipakai untuk tempat ibadah. Sedangkan pengecoran hari ini karena tanggal merah, mereka semua libur. Dan sampai hari ini titik yang sudah kita lakukan pengeboran dengan sudah dilakukan pengecoran sebanyak 121 titik. Nah, untuk kondisi saat ini besi sudah menipis dan kita akan rencanakan untuk berikutnya kita akan lakukan 50 titik lagi. Karena kita mengingat juga kondisi keuangan untuk tim pembangunan yang untuk proyek di RH ini. Demikian Bapak Ibu update hari ini yang bisa kita laporkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Mari para imam bisa mempersiapkan roti dan anggur yang ada di rumah, bisa membagikannya kepada anggota keluarga yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau membutuhkan roti dan anggur, bisa mengambilnya di Rock Center. Kapanpun Saudara, bisa. Silakan. Mari kita persiapkan roti, kita angkat di tangan kita angkat di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang dengan tangan kita ini adalah benar-benar tubuh Kristus? Kita percaya dalam nama Yesus, mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan anggur, kita pegang di tangan kanan, kita angkat di atas kepala kita. Mari kita ucapkan sama-sama saudara, kita melakukan ini untuk mengingat 3 hal ini. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Adakah saudara percaya bahwa anggur yang di tangan saudara ini adalah benar-benar darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat materai firman-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami boleh duduk semeja dengan Engkau dengan menikmati roti tubuh dan darah-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman yang sudah kami terima boleh termeterai Tuhan. Buat setiap komitmen yang kami buat pada pagi hari ini, biarlah boleh dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari saudara kita siapkan persembahan kita satu dalam doa. Kita angkat gadget saudara, kita imani, kita berdoa dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu yang
melimpah Tuhan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan, persembahan, baik itu persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan misi Tuhan. Kami percaya semuanya akan menjadi pelebaran untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberi bukan karena kami berkelebihan Tuhan, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Kita mau berdoa syafaat. Kita berkati bangsa negara kita. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa negara kami, Tuhan, Indonesia, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu berlimpah, Tuhan, atas bangsa kami, Indonesia, Tuhan. Kami memberkati pemerintahannya. Kami memberkati Pak Presiden Jokowi, wakil Tuhan, seluruh jajaran para menteri Tuhan, seluruh aparat yang lain. Kami berkati Tuhan mereka, Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, bagi keluarga mereka. Lindungi Tuhan. Sertai Tuhan. Beri hikmat dalam mereka menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Kami berdoa ada roh takut akan Engkau Tuhan di tengah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Indonesia adalah bangsa yang Tuhan cintai Tuhan. Engkau memberkatinya berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berkati kota kami Balikpapan, kota di mana kami tinggal ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keadaan yang baik yang terjadi di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, minggu-minggu kesembuhan telah terjadi Tuhan atas di kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasus persebaran COVID Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus biar terus menurun dalam nama Yesus di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kota ini menjadi kota yang dicintai Tuhan oleh penduduknya Tuhan. Diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berkati juga gereja Tuhan, tempat di mana kami beribadah Tuhan. Gereja Rock Balikpapan ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Gembala kami Tuhan. Urapi Tuhan. Berikan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Lebih hebat lagi. Pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Seluruh keluarganya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Para diaken, para pelayan semuanya Tuhan memberkati. Para jemaat-Mu juga Tuhan. Kalau saat ini ada yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan Tuhan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap mereka Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan tutup ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita sama-sama saudara. Dengan iman Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kami semakin naik dan tidak turun Tuhan. Menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Diberkati kami waktu kami masuk, waktu kami keluar Tuhan. Bahkan dengan iman juga Tuhan, kami percaya mulut kami ini sudah diurapi Tuhan sehingga kami bisa dengan iman, kami bisa memberkati kedua tangan kami bersama-sama. Ayo kita ucapkan 3 kali sama-sama saudara bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Kita terima sama-sama berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah terima berkat Tuhan. Mari sama-sama yang sudah terima berkat Tuhan, yuk sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus